Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi dari sini kita bisa beroleh CKR ya, sigma YI topi min Y per kuadrat. C totalnya sigma YI min Y per kuadrat. CKG nya adalah sigma apa tadi? YI min Y topi kuadrat. Nah, atau bisa langsung dihitung CKG itu CKT min CKR. Kemudian derajat kebebasannya ini 1 karena ini geratnya N-2, totalnya N-1. Kemudian kita hitung rataan kuadrat regresi, itu JKR bagi derajat kebebasan bagi 1. Ini RKG, JKG dibagi N-2. Kemudian kita peroleh F hitungnya itu ini, F sama dengan RKR dibagi RKG. Yang nantinya kita bandingkan dengan F tabel itu adalah F alpha, 1, N-2. Nah, berikut akan jelaskan langkah-langkah bagaimana uji signifikansi model regresi. Pertama kita ambil hipotesisnya dulu. H0-nya model regresi tidak signifikan versus H1-nya model regresi signifikan dengan menggunakan tingkat signifikansi alfa. Pertama kita hitung statistik ujinya F sama dengan RKR per RKG dengan F tabelnya F alpha, 1, N-2. Daerah kritisnya adalah DK sama dengan F, di mana F lebih besar F hitung ya, F hitung lebih besar F alpha, 1, N-2. Keputusan uji jika F lebih besar F tabel, maka H0 ditolak. Nah, maka kesimpulannya model regresi signifikan. Sebaliknya, jika F kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima dengan kesimpulan model regresi tidak signifikan. Kita akan coba melakukan uji signifikansi model regresi tadi. Y sama dengan A plus B. Y topi A-nya 29,53, 294, B-nya 0,8972. Kita akan melakukan perhitungan dengan Excel yang langsung sudah saya tuliskan. Jadi ini ada persamaan regresi ya. Persamaan regresi. Bentar, ini saya pindah dulu. Oke. Ini mungkin bisa dipahami dulu ya. X, Y, Y hat itu adalah Y hat ini, Y hat itu, ya Y hat itu adalah nilai Y pendekatan dengan memasukkan pertama gini ya, coba ya dilihat ya, sama dengan A 29,5294 ditambah dengan 0,8972 kali XI kali 60. Berarti sini Anda tuliskan aja sama dengan 29,5294 ditambah 0,8972 dikalikan sel ini. Sudah kita tarik, seret gitu di sini. Berikutnya kita akan menentukan YI min Y bar, YI min Y bar. Maka kita perlukan Y bar itu rata-rata Y bar. Ini adalah average dari Y ini. Nah, kemudian kita hitung YI min Y bar, berarti YI, Y 80, kurangi Y bar 79,25. Kemudian kita kuadratkan, ketemunya ini. Nah, kemudian ini juga sama. YI 69 kurangi Y bar dikuadratkan. Nah, nanti biasanya sama dengan sel ini dikurangi dengan sel ini, kemudian kita tambahkan dolar yang sudah kita pernah terangkan. Yang ditarik semua peroleh ini, hasil kuadratnya adalah jumlahan semuanya adalah 728. Berarti ini adalah J jumlah kuadrat total ya. JKT karena YI min Y bar. JKT 72,8, 78,25. JKR rumusnya apa tadi? Y hat min Y bar. Berarti Y hat ini tadi dikurangi Y bar dikuadratkan. Ya, hasilnya kita jumlahkan. Ini adalah nanti hasilnya adalah ini JKR. Ya, jumlah kuadrat regresi yaitu 541,67 dan seterusnya. JKG tinggal kita kurangi aja, ini kurangi ini. Nah, JKT kurangi JKR. RKR-nya JKR kurangi DK-nya 1. Berarti ini dibagi 1. Nah, sorry ya. RKR itu JKR dibagi DK. DK-nya itu 1 berarti tetap. RKG yaitu JKG dikurangi N-2. N-2 itu kan 10. Ya kan? Berarti ini ketemunya 18,6 sekian.
F-nya RKR dibagi RKG sama dengan 29, sekian sekian sekian. Kita hitung F tabelnya itu adalah 4,96. Daerah kritisnya F lebih besar 4,96. Keputusan ujinya karena F hitung itu lebih besar F tabel, maka H0 ditolak. Kesimpulannya adalah model regresi signifikan. Itu adalah langkah-langkah melakukan uji model regresi dengan menggunakan analisis variansi. Nah, pembahasan kita untuk analisis regresi linear sederhana cukup sampai di situ. Untuk berikutnya kita akan coba bagaimana implementasinya dengan menggunakan SPSS. Ya. Langkahnya sederhana, tinggal masukkan variabel X dan Y pada SPSS. Ya. Atur variabelnya, tambahkan variabel, kemudian kita masukkan datanya. Ya. Kemudian kita klik analyze, regression, kemudian linear analyze, nanti ada regression, ada linear. Ya, kemudian berikutnya kita langkahnya adalah masukkan variabel dependent dan independent. Tinggal nanti Y ditarik ke sini, dependent, X tarik ke sini ya, sebagai variabel yang bebas. Berikutnya kita pada opsi ini tadi, opsi ini pilih option ya, option ini pilih model fit, R-square change, descriptive, collinearity diagnostic, Durbin Watson dan sebagainya. Ini di sini nanti meliputi beberapa uji prasyarat yang kita sampaikan di depan, tapi tidak kita bahas secara detail ya. Ini hasil uji regresinya seperti ini. Ini untuk model summary, rangkuman, ada R square ya dan seterusnya. Ada ANAVA untuk uji signifikansi model secara keseluruhan. Kemudian bagian di sini kita bisa melihat koefisien nilai A dan B. Ini A dan B dan uji parsialnya. Dia signifikan enggak itu koefisiennya gitu. Nah, sekarang cara bacanya begini. Baca hasil regresi. Pertama terkait dengan korelasi. Tadi kan kita sempat ini ya, klik korelasi. Nih, part and partial korelasi. Ini hasilnya seperti ini. Untuk melihat korelasi antara Y dan X. Ini bacanya begini. Ini korelasi Y dan Y itu 1. Jelas kalau sama variabelnya ya 1. Y dan X 0,862. X dengan Y ya sama kebalikannya 0,862. Nah, kemudian di sini ada diuji ternyata korelasi itu dia signifikan enggak. Jadi korelasi itu nanti bisa kita maknai signifikan atau tidak signifikan. Kalau korelasi signifikan ya berarti ada hubungannya itu ya signifikan ya. Berarti kan kalau misalkan diuji nggak signifikan berarti korelasinya nggak berarti. Kemungkinan nggak cocok untuk dibuat model regresi yang linear. Kemudian kita lihat dari ujinya itu ya ternyata signya kan kurang dari 0,05. Artinya kita bisa simpulkan bahwa nilai korelasi ini, koefisien korelasi ini signifikan. Ya. Ada korelasi antara X dan Y di mana korelasinya adalah positif. Ya. Kemudian kalau kita melihat dari model summary-nya, kita peroleh R besar. Ya. R besar, ya. Korelasi, udah R square. R square-nya ini 0,744 ya, di mana kita lihat signifikansinya signya itu 0,000 karena 0,05 maka koefisien determinasi R square tadi kita sudah koefisien determinasi ini dia signifikan secara statistik. Kemudian kita maknai bahwa karena R square-nya 0,744 maka 74,4% variansi Y dia dipengaruhi oleh kadar X. Sisanya yang 25,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Sebagai contoh kalau kita misalkan melihat hubungan antara motivasi terhadap prestasi gitu ya. Untuk yang mempengaruhi prestasi itu nggak cuma motivasi, bisa yang lain gitu lah. Jadi kalau kasus di sini yang mempengaruhi nilai Y itu variansinya Y itu ditentukan 74,4%-nya oleh X. Nah, ada sisa yang lain itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Bacanya seperti itu. Kemudian dari hasil ANOVA-nya kita lihat ini sudah harusnya sama ya, penurutan manual sama ini harusnya cek aja. Ini JKR, ini JKG, ini JKT. Sama ini seperti yang tadi kita hitung. 1, 10, 11 sama. Mean square-nya juga sama. Ini
RRKG ya. F-nya sama ya. Signya 0,000 ya. Karena signya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Artinya model linear yang dihasilkan signifikan. Jadi H0 ditolak itu kalau signya kurang dari 0,05. Nah sekarang kalau di SPSS itu kita tidak langsung diperoleh model rumusnya kayak gini, tapi kita bacanya koefisien itu di sini. Kalau konstan ini adalah A, ya. Kalau koefisien dari X atau B itu ini di sini. Jadi dari tabel koefisien konstannya A 29,529, kemudian koefisien dari X yaitu B sama dengan 0,897, sehingga rumus modelnya adalah Y sama dengan 29,529 ditambah 0,897 X. Kemudian ini ada uji parsial. A-nya signifikan enggak? B-nya signifikan enggak? Kita lihat di sini. Karena kurang dari 0,05 maka A-nya signifikan. Karena 0,00 kurang dari 0,05 maka B-nya juga signifikan. Ya. Seperti itu. Nah, itu cara membaca untuk hasil SPSS dari analisis linear sederhana. Baik, mungkin sementara itu dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya kita akan lanjut ke regresi linear ganda. Baik, kita masuk ke bagian terakhir dari perkuliahan kita, yaitu kita regresi linear. Kita bahas regresi linear ganda. Kalau regresi linear sederhana itu hanya melibatkan variabel Y dan satu variabel bebas X gitu ya. Kalau regresi ganda itu dia bisa melibatkan lebih dari satu variabel bebas ya, yaitu Y ya, nanti dinyatakan sebagai rumus dari kombinasi linear dari variabel bebas X1, X2 sampai XK. Sehingga nanti modelnya seperti ini bentuknya. Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 dan seterusnya sampai ke BK. Sorry, bukan beta ya. BK XK. Kemudian dengan menggunakan data yang ada kita akan mencari nilai-nilai B0, B1, B2 sampai BK sebagai estimasi dari beta 0 sampai BK. Tapi kita tidak membahas secara detail perhitungan atau rumus manualnya, kita langsung praktek dengan menggunakan SPSS. Caranya kita lihat ya, kita masukkan dulu variabel view-nya, kita masukkan X1, X2 dan Y, dan kita masukkan datanya. Kemudian kita klik analyze regression linear, kemudian atur opsi pada statistiknya, analyze regression linear, atur pada optionnya ya seperti yang tadi. Kemudian nanti kita peroleh beberapa hasil deskriptif statistik ini menggambarkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel dari Y, X1 dan X2. Kemudian uji hasil dan interpretasi ada Pearson correlation antara X1 dan Y, X2 dan Y, dan X1, X2, X2, X1 semua. Nah, nanti dilihat ada signifikansinya. Misalkan korelasi X1 Y adalah 0,862, signifikansi 0,0 berarti signifikan, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian model summary-nya, kita peroleh R square, koefisien determinasi itu 0,772. Kita lihat di sini, signya gimana? Oh, 0,01. Berarti R square-nya, koefisien determinasi ini dia signifikan. Artinya, 77,2% variansi nilai Y dipengaruhi oleh X1 dan X2. Bacanya begitu ya. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabelnya. Kemudian hasil uji regresinya, ANOVA-nya, kita peroleh langsung di sini. Karena signya kurang dari 0,05, maka kita dapatkan, kita peroleh hasil bahwa model regresinya dia signifikan. 0 ditolak, modelnya signifikan. Modelnya yang bagaimana? Ini A, B1, B2. Sehingga rumusnya nanti adalah 31, B0, B1, B2. Rumusnya sehingga menjadi 31,779 plus 0,706 X1 plus 1,062 X2. Kemudian kalau kita lihat dari uji parsialnya, B0 signifikan karena kurang dari 0,05, B1 signifikan kurang dari 0,05 juga. Ini B2-nya tidak signifikan. Ya. Tapi kalau tidak signifikan bagaimana? Ya sudah, tidak apa-apa, dipakai aja. Toh tadi dari hasil sini, ya kita peroleh bahwa model keseluruhan signifikan. Tapi kalau dari sini kita bisa simpulkan bahwa X2 itu enggak begitu signifikan sih sebetulnya gitu sih. Tapi enggak apa-apa, pakai modelnya tetap yang ini tidak masalah.
Mungkin itu untuk